Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di acara kita pada sore hari ini. Acara yang diselenggarakan oleh warga Katolik Indonesia, California Utara dengan judul Iman yang Berpikir. Dan hari ini kita akan mengambil tema apakah coronavirus ini merupakan kutukan dari Tuhan. Sebelumnya sedikit memperkenalkan diri kalau yang belum kenal dengan saya Romo Stefanus Hendrianto, Serikat Yesus, biasa dipanggil Romo Hendri. Saat ini saya sedang bertugas di San Francisco dan melayani warga Katolik Indonesia California Utara. Saya anggota Serikat Yesus. Jadi kita akan mulai hari ini untuk diskusi kita bersama. Saya akan berbicara terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam forum diskusi. Baik, untuk itu saya akan terlebih dahulu ini kita akan buka dulu dengan doa, yaitu doa jiwa Kristus. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap musuh yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Bersama para kudus, kami memuji Engkau selama-lamanya. Amin. Jadi kita akan mulai pembahasan kita pertama dari perspektif dari kitab suci terlebih dahulu, karena ini merupakan suatu tema yang cukup kontroversial, terutama untuk masalah coronavirus ini. Karena banyak orang yang merefer ke kitab suci dan mengatakan bahwa kitab suci mengatakan itu adalah hukuman dari Tuhan. Tetapi ada juga pihak yang mengatakan kalian salah menafsirkan kitab suci karena itu hanya menafsirkan secara harafiah dan secara letterlock saja seperti itu. Jadi kita mulai kitab suci dulu, baru kemudian saya akan menjelaskan dalam konteks sejarah dan konteks kekinian dan juga secara teologis apa yang menjadi jawaban kira-kira terhadap pertanyaan tersebut. Kalau kita melihat di kitab suci, di beberapa perikop di kitab suci itu terlihat bahwa ketika orang Israel berdosa, emang betul Tuhan memberikan kutukan berupa plague atau tulah ataupun semacam virus seperti itu. Kalau kita melihat di kitab Keluaran, setelah kejadian mereka membuat anak lembu emas, the golden calf, itu Tuhan marah. Kalau kita melihat di teks yang saya lampirkan di layar, di situ dikatakan Tuhan berkata, aku akan membalaskan dosa kepada mereka. Dan kemudian Tuhan menulahi bangsa itu. Nah, kemudian kalau bahasa Inggris mengatakan the Lord struck the people with a plague. Seperti itu. Jadi Tuhan marah dan dia berkata kepada Musa, aku akan membalaskan terhadap dosa mereka. Jadi siapapun yang berdosa kepadaku, nama orang itulah akan kuhapuskan dalam kitabku. Nah, ini dari kejadian itu. Kemudian kalau kita lihat dalam beberapa kejadian-kejadian lainnya di Perjanjian Lama, Tuhan juga bersikap sama bahwa orang Israel berdosa dan dia mengeluarkan tulah atau plague seperti itu. Kita lihat ketika itu di Bilangan atau kitab Numbers, ketika itu orang Israel komplain terhadap menu makanan. Jadi katakan orang-orang itu siapa yang akan beri kita makan daging di padang gurun ini? Kita teringat di tanah Mesir kita makan
segala macam, ada segala makanan, mereka komplain. Seperti itu. Dan Tuhan pun lagi-lagi murka. Dan Tuhan murka karena mereka komplain terhadap makanan, minta makan daging terutama. Kemudian apa yang terjadi setelah itu kan? Ini kita bilangan 11, 4-6. Kalau kita lihat kitab bilangan yang berikutnya, ceritanya yaitu Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Nah, jadi ketika itu mereka makan daging. Dari makan daging burung puyuh yang itu. Mereka makan daging, mereka tidak peduli, ada burung puyuh dan mereka pun makan. Dan ketika itu, selagi daging itu ada di mulut mereka dan sebelum dikunyah, dan Tuhan pun murka terhadap bangsa itu. Dan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar, dikatakan seperti itu. Ini di kitab bilangan ketika mereka komplain terhadap makanan. Di berikutnya mereka berontak terhadap Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut dan kamu seakan-akan ingin membunuh kita, kata seperti itu. Mereka pun berkumpul lawan Musa dan Harun dan Tuhan berkata lagi, akan kuhancurkan mereka sekejap mata. Tuhan pun marah sekali lagi kepada orang Israel. Nah, apa terjadi kemudian? Tuhan mengeluarkan bara api ke atas mereka dan kemudian the plague itu pun dimulai. Tulah sedang dimulai. Dan Harun mengambil pembaraan berlari ke tengah-tengah jemaat itu. Tampaklah the plague sudah mulai di antara mereka. Tulah itu telah mulai. Ketika itu baru kemudian tulah itu berhenti karena Harun tadi mengambil bara api tadi dan minta supaya memberikan semacam ukupan seperti itu. Tapi yang mati 14.000 orang. Begitu ya. Jadi cukup ini banyak juga jumlahnya karena Tuhan marah setelah mereka berontak terhadap Harun dan Musa. Orang sering berkata bahwa bukankah itu di perjanjian lama dikatakan bahwa Tuhan hanya Tuhan perjanjian lama yang seperti itu. Ada dua hal yang keliru dari statement itu. Pertama, mengatakan Tuhan perjanjian lama beja tunggal perjanjian baru itu juga sama dengan menyangkal Trinitas Maha Kudus. Karena kita percaya sebagai umat Kristiani dan Katolik bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu merupakan satu kesatuan, bukan tiga Tuhan yang berbeda. Jadi Yahweh orang Israel itu juga sama dengan Yesus. Jadi bukan dua Tuhan yang berbeda. Itu statement yang salah kalau dikatakan Tuhan yang seperti itu hanya Tuhan orang Israel atau orang perjanjian lama. Lalu yang kedua, di perjanjian baru juga sama seperti ini kalau kita lihat. Ini sekali di ulangan masih ada peringatan seperti ini. Saya skip saja. Kita langsung perjanjian baru. Santo Paulus ke Korintus. Dia mengatakan, janganlah kamu mencontohkan apa yang dilakukan oleh orang-orang di perjanjian lama, oleh orang-orang Israel. Mereka menyembah berhala, kemudian juga mereka melakukan percabulan, mereka mencobai Tuhan, dan mereka bersungut-sungut, memberontak seperti itu. Janganlah kamu buat seperti mereka, kata dia. Di sini Paulus juga memberi peringatan bahwa kalau kamu juga seperti mereka, akibatnya kurang lebih sama. Apa buktinya? Di Korintus 11, 1 Korintus 11, ini dia mengatakan barang siapa yang tidak layak makan roti atau cawan dari Tuhan, yaitu roti dan ekaristi itu dari anggur itu, ia berdosa terhadap darah Tuhan. Maka ia mendapatkan hukuman, kata dia. Hukuman yang berupa yang sakit dan meninggal. Orang yang sakit dan meninggal itu karena dihukum oleh Tuhan, karena mereka tidak memperhatikan atau tidak menghormati roti dan anggur yang dipersiapkan untuk ekaristi seperti itu. Kalau kita lihat lagi kitab suci ini dari
bahasa Yunaninya itu kelihatan bahwa hukuman itu merupakan ada beberapa kata yang beda di situ. Ada krinio, kata krinio atau krima, itu semua mengarahkan semacam the punishment dari Tuhan itu akibatnya itu sakit dan meninggal tadi. Yang sebenarnya hukuman referensinya sama dengan apa terjadi di Perjanjian Lama. Nah, itu background dari kitab suci. Itu background dari kitab suci ya. Sekarang bagaimana kita memaknai ini semua? Seperti saya katakan tadi, ada orang yang mengatakan itulah Bible, maka coronavirus ini pasti hukuman Tuhan. Tapi ada orang juga mengatakan tidak seperti itu dengan berbagai macam alasan. Nah, mengapa kita sampai pada dua interpretasi seperti ini? Nah, saya ingin menjelaskan konteksnya sebelum saya nanti menjawab. Pertama, kita hidup di suatu era yang saya katakan setelah Musa, setelah kitab suci, dan setelah reformasi Protestan di sini. Jadi after Moses, after Bible, and after Reformation. Ya, seperti itu. Ini penting untuk memahami mengapa kita bisa sampai pada pemahaman seperti hari ini. Jadi harus diingat kita sudah bukan pada konteks bahasa Israel lagi, sudah bukan di bawah Musa lagi, juga sudah bukan di bawah kitab suci lagi, kitab suci akan sudah tinggal di belakang, tapi yang penting ini juga reformasi Protestan sangat berperan penting di sini. Nah, mengapa reformasi Protestan berperan penting? Ini akan saya coba jelaskan sekarang. Pemahaman Kristen, orang Kristen tentang Tuhan yang klasik itu sebetulnya berdasarkan pengalaman orang-orang Israel. Orang-orang Israel di padang gurun dan juga perjalanan iman mereka. Dan kemudian berdasarkan itulah para bapak gereja setelah sepeninggal Yesus, mereka kemudian membuat itu semua pengalaman mereka dituangkan dalam beberapa teks yang pada abad keempat disebut kitab suci, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu baru pada abad keempat. Nah, tapi semua berdasarkan pengalaman iman mereka, terutama bahasa iman bahasa Israel, dan bagi mereka bagaimana melihat Tuhan. Nah, persoalannya orang sering keliru mengatakan bahwa perbedaan Christianity, perbedaan Kristen, agama Kristen, Kristen secara umum, Katolik khususnya, dan juga Judaism atau agama Yahudi itu dengan Tuhan-Tuhan yang pemahaman agama yang lainnya itu lebih karena kita percaya kepada Tuhan yang satu, yaitu monoteisme, dan mereka percaya akan banyak Tuhan, politeisme. Tidak itu sebetulnya persoalan yang paling penting di antara dua agama itu. Bahwa Christianity, terutama secara umum maksudnya, bukan saya merefer kepada Protestan, dan Katolik khususnya, itu punya pemahaman berbeda tentang Tuhan. Bahwa agama-agama kuno, agama-agama lama, memang Tuhan itu seperti makhluk yang sangat tinggi sekali seperti itu, sangat powerful, dan mengontrol alam semesta ini dengan segala kekuatannya. Seperti orang Yunani percaya akan Tuhan mereka Zeus. Zeus yang Tuhan di atas segala Tuhan dan mengontrol alam semesta. Nah, pemahaman Kristen tentang Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir bersama di tengah-tengah kita. Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya seperti itu. Tuhan menciptakan itu karena cinta kasih Dia kepada kita, dan Tuhan terus memelihara itu sebagai bentuk cinta kasih-Nya, dan Tuhan ini terus hadir di tengah-tengah ciptaannya. Jadi bukan Tuhan yang jauh sekali di langit, di awang-awang seperti itu, tapi Tuhan yang hadir dan bersama-sama dengan kita semua di sini. Dia hadir di sini semua. Hanya kalau kita melihat perjanjian lama, kitab Kejadian, Tuhan itu bisa berjalan-jalan di Taman Firdaus sendiri. Seperti itu. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah ciptaannya. Seperti itu. Itu yang membedakan sebetulnya.
Nah, yang wujud nyata itu adalah kehadiran Tuhan di tengah kita melalui Yesus Kristus dalam peristiwa inkarnasi. Jadi Tuhan hadir melalui Yesus ketika itu setelah melalui Maria yang hamil tentunya Yesus dilahirkan. Jadi Tuhan yang tidak kelihatan tadi benar-benar hadir dan berada di tengah-tengah kita dalam wujud manusia. Itu pemahaman orang-orang Katolik tentang makna ketuhanan, gitu ya. Nah, setelah Yesus meninggal, kita tahu dia bangkit ke surga, kemudian dia mengirim Roh Kudus yang kemudian memimpin para rasulnya untuk membangun gereja. Nah, jadi kemudian di sini Tuhan terus hadir di dunia ini melalui gerejanya seperti itu setelah kematiannya. Nah, bagaimana Yesus hadir? Kita tahu bahwa Katolik percaya akan sakramen. Sakramen ada 7 macam seperti itu adalah wujud kehadiran Tuhan. Jadi inkarnasi itu terus berlanjut melalui sakramen-sakramen tersebut, yaitu Tuhan terus hadir di tengah-tengah kita melalui sakramen. Maaf, saya harus sedikit mundur ke belakang, mungkin sangat basic seperti ini untuk mengingatkan bagaimana ini sebenarnya sebelum kita menjawab persoalan yang utama. Bahwa pemahaman Katolik itu seperti itu. Tuhan hadir dalam sakramen. Dan bentuk sakramen, 7 sakramen tadi. Yang dalam kita percayai sebagai bagian dari kehadiran Tuhan di gereja Katolik. Reformasi yang dipionirkan oleh Martin Luther, dipimpin oleh Martin Luther, itu sebetulnya bukan hanya masalah korupsi di gereja, itu hanya background saja. Tetapi sebetulnya tentang klaim tentang Tuhan yang penting itu. Bahwa Protestan atau Protestant Reformation itu mengatakan mereka ingin mengembalikan makna ketuhanan yang sebenarnya hubungannya dengan ciptaannya. Seperti itu. Ya, mereka mengatakan pemahaman Katolik tadi itu salah. Pemahaman gereja Katolik yang mengatakan Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kita melalui sakramen, itu pemahaman yang keliru. Nah, jadi sikap mereka anti sakramen. Nah, tapi bukan hanya itu. Mereka juga menyangkal sebenarnya pemahaman dari kitab suci tentang realitas, di mana Tuhan tadi bisa hadir di tengah-tengah kita. Karena sumber itu bukan dari semata-mata dibuat, tapi kita belajar di kitab suci. Bahwa bagaimana Tuhan itu hadir di situ. Tuhan hadir di tengah kita, dan selanjutnya melalui sakramen. Maka mereka juga menolak pemahaman kitab suci tentang itu, dan juga tentang priesthood, tentang celibacy, dan juga tentang Ekaristi, terutama ya karena mereka tidak percaya akan the real presence of Christ di situ. Nah, penolakan terhadap kehadiran Tuhan dalam bentuk Ekaristi itu merupakan penolakan terhadap kehadiran Tuhan di tengah-tengah ciptaannya di dunia ini. Karena tidak ada lagi Tuhan di sini. Nah, Tuhan itu adalah sangat remote sekali. Tuhan sangat jauh di atas. Tuhan di surga seperti itu. Nah, Tuhan ada di surga dan dia adalah first efficient cause, sangat jauh sekali, dan dia tidak hadir di sini. Seperti itu. Nah, Tuhan di sini adalah penuh dengan kehendak. Karena Tuhan di surga, dia berkuasa seperti itu, dia bisa berbuat apapun. Nah, dalam pemahaman seperti ini, orang bisa berkata bahwa akhirnya kalau Tuhan mau, maka dia akan bikin orang dihukum dengan coronavirus. Nah, dengan pemahaman seperti inilah kita tahu mengapa ada akhirnya orang-orang bisa paham bahwa orang percaya bahwa ini memang hukuman Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa, dia penuh kehendak, dia mau apapun bisa. Bukan hanya bikin coronavirus, tapi 2 tambah 2 pun bisa bikin 5 kalau Tuhan mau, seperti itu. Nah, jadi ini pemahaman yang pertama. Harus kita tahu mengapa orang bisa berpandangan seperti itu. Yang kedua, sekarang ini kita sudah hidup di sebuah zaman
yang saya katakan tadi kan kita after Reformation, after Moses, after Bible, after Reformation. Kedua juga ada, saya katakan ini after virtue, setelah nilai-nilai itu hilang semua. Orang Katolik itu percaya ada nilai-nilai itu adalah cardinal virtues, ada itu keadilan, kemudian keberanian, ada kehati-hatian ketika itu prudence, temperance ya. Terus ada theological virtue, itu adalah iman, harapan, dan kasih. Dan juga ada 7 buah dari Roh Kudus, yaitu kebijaksanaan, pengertian, segala macam seperti itu. Nah, ini juga jadi masalah karena ini juga sudah hilang seperti itu, dan ini juga penting bagi kita untuk bisa memahami mengapa akhirnya ada pemahaman yang kedua, yaitu apa terjadi dengan coronavirus ini has nothing to do with God, seperti itu. Nah, jadi pemahaman kedua itu karena kita hidup pada masa ini. Orang akhirnya bilang bahwa tidak ada hubungannya lagi dengan Tuhan coronavirus ini, atau kita tolak sama sekali ini ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, mengapa kita bisa sampai ke sini, oke? Untuk itu, saya akan menjelaskan lagi. Kali ini saya akan banyak bicara lagi sedikit sebelum lebih lanjut seperti itu. Jadi, kita ingin ibaratkan begini. Kita hidup di era yang sudah tidak mengenal nilai-nilai lagi ya. Jadi bagaimana kita membayangkan ini? Bayangkan seperti ini. Misalnya ada seorang anak seperti itu. Kalau di Indonesia dulu, waktu zaman saya masih sekolah itu ya, di sekolah menengah atas, SMA seperti itu, high school, itu kita disuruh masuk bagian IPA atau pure science seperti itu, atau social science, IPS seperti itu ya. Taruh misalnya ada seorang anak yang gagal masuk ke IPA seperti itu, dan dia ditolak, dia sakit hati, terus kemudian dia jatuh cinta dengan anak dari kelas IPA, juga dia ditolak. Jadi begitu mendendam dia kepada pure science begitu. Kemudian dia suatu hari berkuasa, dia menjadi presiden seperti itu, dan dia ambil kebijakan semua saintis dia bunuh, dan kemudian atau dia masukkan ke penjara, semua buku-buku fisika dia bakar, semua rumus-rumus matematika dihancurkan, dan semua perpustakaan yang mengandung sains semua dia bakar semua seperti itu. Pokoknya dia wipe out all things to do with science seperti itu. Nah, kita bayangkan hal seperti itu ya. Jadi kemudian 100 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian lah, taruhlah begitu. Dia terus berkuasa, dia sudah berkuasa selama 20-30 tahun. Orang-orang yang lahir setelah itu tidak ada referensi lagi tentang apa itu sains. Karena tidak ada perpustakaan, tidak ada para saintis lagi, dan tidak ada rumus-rumus matematika lagi. Jadi mereka tidak tahu. Jadi itulah yang saya masukkan dengan after virtue. Kita tidak tahu. Nah, beberapa tahun yang lalu itu ada film yang menarik. Itu judulnya The Giver. Itu yang main ada Jeff Bridges. Itu menceritakan masyarakat masa depan yang sudah tidak tahu lagi tentang misalnya masalah penderitaan atau masalah pun tentang musik segala macam, karena mereka semua diatur seperti itu. Terus ada hal-hal yang mereka dikasih serum untuk bisa melupakan itu. Yang ingat cuma satu orang saja. Seperti itu. Kalau mungkin ada yang saya tunggu dulu ini. Ini adalah movie tersebut. So, what am I seeing today? Nothing. You're seeing nothing today. We've already covered seeing beyond. There's also such a thing as hearing beyond. The table? All the food, slide to the floor. Now, don't judge me.
I'm not very good, even though I had a very good teacher. Music. Well, music when I hit the right keys. Jadi di film yang saya display tadi ceritakan itu tentang seorang anak yang saya tidak tahu lagi kita referensi tentang musik ataupun piano seperti itu karena memori itu sudah hilang. Jadi paling tidak seperti itu, maka saya katakan situasi yang disebut after virtue seperti ini. Sebagai referensi saja. Pertanyaan bagaimana kita bisa sampai pada posisi seperti itu? Oke. Jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa Protestan itu menolak sakramen, oke? Tapi mereka mungkin tidak punya kehendak unintentionally, itu akibatnya menjadi lebih jauh. Karena dengan menolak kemudian sakramen, mereka menolak otoritas gereja Katolik ketika itu, dan kemudian ada bermacam-macam sekte yang muncul, dan juga ada bermacam-macam interpretasi tentang kitab suci, dan juga apa makna kebenaran itu juga bisa bermacam-macam akhirnya, karena gereja sudah kehilangan otoritas seperti itu. Kemudian apa makna misalnya hidup seorang Kristen yang baik itu, dan bagaimana hidup menjadi seorang Kristen. Makna itu juga sudah hilang karena mereka mencoba melawan itu. Karena Katolik percaya bahwa Tuhan menunjukkan dirinya melalui ciptaannya, dan kemudian dengan perjanjian dengan orang Israel, dan kemudian hadir dalam wujud manusia dalam bentuk Yesus. Kemudian manusia sebagai balas jasa terhadap itu adalah untuk melayani Tuhan, memuja Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuji Tuhan. Untuk itu kita perlu nilai-nilai moral, itu aturan-aturan moral, dan kemudian kita melaksanakan kehidupan, mempraktekkan kehidupan yang bermoral tersebut, penuh dengan nilai-nilai moralitas. Jadi itu pemahaman Katolik. Dan kemudian di gereja juga ada komunitas yang mempertahankan nilai-nilai moralitas tersebut. Dan itu semua untuk keselamatan kita. Protestan menolak itu semua. Mereka bilang kita semua kembali ke kitab suci. Karena hanya Bible lah jadi ada kita. Kemudian dia mengatakan moralitas itu semua tidak berperan penting terhadap keselamatan. Karena kita semua akan diselamatkan dengan iman kita dan rahmat Tuhan. Semuanya oleh Tuhan sendiri. Itu tidak penting semua. Kemudian mereka pun melihat bahwa nilai-nilai moralitas yang diciptakan oleh gereja Katolik itu sangat mengekang. Ya. Karena itu sangat mengekang, maka ingin mereka membebaskan diri. Dengan semangat yang sama, mereka tidak sadar akhirnya justru mereka memberi angin kepada orang-orang lain untuk kemudian menciptakan etika yang baru yang berdasarkan hak-hak manusia. Itu bukan intensi orang Protestan, tetapi unintended consequences-nya, jadi muncullah kemudian modern ethics of rights. Ya, kalau kita melihat bahwa kemudian kalau persoalannya tidak hak seperti itu, jadi mereka ingin bebas dari segala kengkangan terhadap juga dari gereja ataupun negara. Jadi kalau kita melihat bahwa dari abad ke-18 tentunya kita mulai dari revolusi Prancis, itu kita melihat semua adalah masalah hak seperti itu. Ini sekedar saja ini. Kemudian ada juga revolusi Amerika, tentunya American Revolutions. Ini perbedaan sangat penting sekali. Ada
hak-hak perlu dilindungi seperti itu. Nah, tapi ini dua hal yang berbeda sama sebetulnya. Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Jadi visi mereka itu tentang manusia yang sebetulnya yang penting itulah hak tadi, bukan moralitas lagi. Mengapa ini penting saya jelaskan di sini? Karena ini kemudian berpengaruh. Karena agama tidak lagi memberikan nilai-nilai moral. Karena semuanya tergantung hak-hak yang ditentukan oleh negara ataupun ditentukan oleh orang-orang banyak sendiri. Jadi orang-orang bisa memilih apa yang baik dan benar buat mereka sepanjang mereka mematuhi hukum. Jadi ada yang namanya kemudian ranah pribadi. Orang bisa percaya apapun dan apapun yang menurut mereka baik selama mereka tidak melanggar hukum. Nah, dalam konteks ini tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi dosa karena semuanya itu merupakan kebebasan dan merupakan bagian dari hak kita. Adapun ada kejahatan itu bisa misalnya dijelaskan dengan sosiologi ataupun kriminologi seperti itu, atau hal-hal tertentu bisa dijelaskan dengan sains. Jadi di sini tidak masuk akal kalau coronavirus ini disebabkan oleh Tuhan dan ada hubungannya dengan dosa. Jadi ini merupakan dua kubu tadi. Nah, persoalannya bagaimana kita menjawab ini sebagai umat Katolik? Kita percaya ada dua yang disebutkan dua penyebab, yaitu penyebab utama, primary cause, dan secondary cause. Secondary cause itu penyebab yang kedua, itu sekunder, itu ciptaan Tuhan. Itu bisa manusia, ataupun binatang, ataupun yang lainnya. Termasuk virus itu sendiri, ya that's part of the, itu seperti itu. Jadi dalam konteks begini, bahwa kita harus membedakan ini. Primary cause-nya, penyebab utamanya, ataupun penyebab yang sekunder, seperti itu. Dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa virus ini terlepas kita tidak tahu siapa yang menciptakan, apakah itu karena binatang ataupun karena di lab di Wuhan, tapi yang jelas ini merupakan secondary cause. Ini merupakan disebabkan oleh secondary penyebab sekunder tadi, bukan Tuhan yang menyebabkan itu. Tetapi kita percaya bahwa tadi kita percaya oleh umat Katolik bahwa Tuhan juga mengatur semua ini dan dia hadir tengah-tengah ciptaannya seperti itu. Taruhlah kalau manusia yang menciptakan ini, entah itu karena lab di Wuhan ataupun sebagainya ataupun binatang, itu secondary cause, tapi kita tahu bahwa ini tidak bisa dilepaskan dari Tuhan. Paling tidak di sini Tuhan membiarkan ini semua terjadi. Tuhan tidak menyetop itu semua. Nah, jadi itu kita bisa melihat bahwa coronavirus yang jelas disebabkan oleh secondary cause, yaitu ciptaan Tuhan sendiri. Apakah itu manusia atau binatang, kita tidak tahu pasti. Tapi yang jelas penyebabnya penyebab sekunder, bukan karena Tuhan sendiri yang menyebabkan itu. Persoalannya sekarang mengapa di sini Tuhan membiarkan itu terjadi? Untuk itu kita perlu menjawabnya dari penyebab kejahatan. What is the cause of evil? Kita bisa menjawab di situ. Ya? Mengapa Tuhan membiarkan ada misalnya kejahatan di dunia ini? Jadi jawabannya kurang lebih sama. Mengapa sampai Tuhan membiarkan terjadi virus ini? Seperti itu. Teologi Katolik mengatakan secara doktriner itu ada dua macam kejahatan. Kejahatan evil of pune, atau evil of penalty, yaitu kejahatan yang merupakan hukuman, atau evil of culpa, evil of fault, jadi kejahatan yang merupakan perbuatan manusia seperti itu. Apa bedanya seperti ini? Ambil contoh tadi si anak saintis tadi yang balas dendam setelah dia jadi berkuasa seperti itu ya.
Dia memenjarakan para saintis karena dia balas dendam, cintanya ditolak, dan juga dia gagal masuk jurusan IPA seperti itu. Apa yang dilakukan? Memenjarakan orang, membunuh orang, para saintis khususnya, dan membakar perpustakaan dan membungkam semua lab seperti itu merupakan perbuatannya jahat. Itu masuk kategori evil of culpa, yaitu evil karena fault, karena kehendak dia sendiri. Jadi agen berbuat kejahatan itu adalah dia. Yang kedua, kejahatan merupakan hukuman. Jadi taruhlah kemudian dia digulingkan kekuasaannya, dia ditangkap, dan dia diadili dan dimasukkan penjara. Karena dianggap dia jahat, maka sudah dibuang saja, misalnya di sebuah pulau yang sangat terpencil di Indonesia sana, seperti itu. Seperti itu. Pembuangan dia seperti ini juga seakan-akan suatu hal yang jahat. Karena dia dikucilkan di pulau dari mana-mana seperti itu. Itu juga suatu hal yang jahat. Tapi ini merupakan hukuman untuk membalas kejahatan dia dan juga merupakan untuk supaya ada keadilan di sini. Sama misalnya kalau misalnya mobil dicuri seperti itu, tentu wajar kalau kita berharap pencurinya tertangkap atau dihukum seperti itu. Jadi tapi ini bukan berarti suatu hal yang salah di sini, tapi ketika si pencuri ditangkap dihukum, itu juga merupakan kejahatan dalam konteks dia tidak bisa kemana-mana. Tapi ini merupakan hukuman yang perlu untuk dia. Nah, inilah konteks yang membedakan antara evil culpa sama evil puna, seperti itu. Di sini kita bisa memahami bahwa kejahatan yang disebabkan oleh kehendak orang masing-masing tadi itu, the evil of fault, itu disebabkan oleh agen tertentu yang punya kekurangan tadi karena dosa ataupun hal-hal lainnya. Tapi Tuhan itu merupakan pencipta dari sumber dari kejahatan yang merupakan hukuman tadi. Tapi Tuhan bukan merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kejahatan yang muncul karena kesalahan orang-orang tadi, seperti itu. Nah, hukuman di sini apa maksudnya? Mengapa Tuhan sebenarnya bisa menghukum orang dalam konteksnya tadi? Hukuman itu ada dua, yaitu sebagai judgment yang harsh seperti itu, seperti misalnya dia diasingkan atau dia dihukum seperti itu supaya dia menderita. Tapi ada juga hukuman yang merupakan proses pemurnian, seperti itu. Nah, di sini kita perlu melihat, jadi mengapa coronavirus ini bisa terjadi seperti ini? Bahwa pertama, kalau kita melihat kematian atau sakit itu juga merupakan konteks hukuman, yaitu hukuman dari dosa asal kita yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Nah, jadi konteks coronavirus atau sebelum corona pun kita bisa sakit dan bisa mati itu karena hukuman Tuhan. Nah, tetapi apakah dia menggunakan itu secara natural seperti itu? Biasa saja orang mati atau sakit seperti itu. Ataupun misalnya dalam konteks coronavirus itu merupakan hal yang beda. Jadi bagaimana dia mengaccelerate proses dan juga satu lagi proses yang normal seperti itu. Nah, jadi itu merupakan hukuman untuk tadi itu, hukuman karena dosa kita dan Tuhan tentu terlibat di situ. Jadi kalau dikatakan apakah coronavirus ini merupakan hukuman dari Tuhan, dalam konteks tertentu iya, dalam artian kematian dan sakit itu merupakan hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa kita. Tetapi coronavirus sendiri itu apakah serta-merta diciptakan oleh Tuhan? Itu Tuhan tidak terlibat secara langsung karena dia bukan primary cause untuk itu. Tapi efek dari itu yaitu kematian dan sakit itu yang merupakan hukuman dari Tuhan. Nah, itu saya katakan ketika dia memberikan hukuman ini merupakan proses pemurnian, purification. Apa maksudnya purification? Apa yang ingin dimurnikan? Dan orang tanya, dosa apa seperti ini yang seperti itu? Dan mengapa Tuhan melakukan ini?
Persoalannya kita sering tidak sadar seberapa jauh kita telah berdosa dan pergi dari Tuhan seperti itu. Itu ya, jadi sering kita ingin dimurnikan dan disucikan oleh Tuhan dalam proses ini. Secara individu kita semua pendosa, termasuk saya, jadi kita semua perlu disucikan, tapi bukannya itu juga. Jadi kita melihat konteks gereja dan juga masyarakat secara keseluruhan juga perlu disucikan dan juga perlu berbenah diri bahwa Tuhan ingin juga bukan hanya individu bagi kita semua, tapi gereja dan masyarakat secara umum juga, bahwa gereja harus lebih taat lagi kepada ajaran-ajaran Kristus dan fokus kepada Tuhan dan gereja dan masyarakat secara umum. Jadi saya pikir begitulah kita bisa memahami apa yang terjadi akhir-akhir ini dalam konteks coronavirus. Saya pikir cukup dulu dari saya dan kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Untuk yang mau diskusi, bertanya dengan Romo, silahkan unmute ya, mikrofon, gambar mikrofonnya di unmute. Hanya yang mau tanya, hanya yang mau diskusi. Bisa juga melalui teks itu, Mayo, kan kalau tidak ada yang mau. Ya, betul juga Romo, ya, terima kasih. Atau kalau yang nggak comfortable untuk bicara secara publik di antara kita, silahkan menulis di teks ya. Nanti dibacakan. Nanti aku bacain. Terima kasih. Halo Romo, ini Siska. Ya, Siska. Saya ada pertanyaan. Tadi Romo menjelaskan after virtue, saya kurang jelas itu how is it incorporated in the Catholic teaching? How did it begin? Yang after virtue. Jadi pertanyaan kamu adalah bagaimana nilai-nilai itu bisa masuk ke dalam ajaran gereja, seperti itu kan? Ya. Oke. Jadi pertanyaannya mengapa itu ada dan kemudian mengapa akhirnya hilang. Kalau itu bukan pertanyaan hilang, itu saya jelaskan. Tapi pertanyaan kamu adalah bagaimana itu ada pertama kali ya? Ya. Gereja Katolik itu tahu bahwa tadi kan saya katakan bahwa berdasarkan pengalaman bangsa Israel, orang Israel di padang gurun itu, mengapa Tuhan membiarkan mereka bertahun-tahun seperti itu ada berapa hal. Karena sebenarnya jaraknya itu cukup dekat. Tapi Tuhan membuat mereka 40 tahun seperti itu untuk mendidik mereka supaya mereka tahu apa yang kurang dari mereka. Dari situ pengalaman bangsa Israel tadi diantaranya membuat orang-orang pendiri gereja yang pertama tahu bahwa kita perlu mempraktekkan nilai-nilai moralitas. Dari pengalaman bangsa Israel, apa yang kurang dari situ tentang kesabaran segala macam atau tentang kehati-hatian segala macam, itu juga ada pengalaman mereka. Lalu yang kedua, ketika gereja pertama kali berkembang, mereka ada dalam konteks dikejar-kejar, di-prosecuted seperti itu, mereka juga belajar apa nilai-nilai yang butuh buat kita, seperti itu ya. Dan juga mereka kemudian belajar dari filsafat Yunani. Mereka tahu mengatakan orang Yunani itu pagan, tidak percaya pada Tuhan, tapi ada nilai-nilai yang mereka ketika itu kembangkan di masyarakatnya cukup bagus, bisa kita adaptasi. Dan kemudian tentu bahwa Seven Gifts of the Spirit, Santo Paulus, semua itu dia mencoba melakukan sintesa dari itu semua. Jadi Santo Paulus lah ketika itu mencoba melakukan sintesa dari berbagai macam pengalaman orang Israel, kemudian Greek filosofi seperti itu, dan juga kemudian dia berkembang di proses yang lama. Akhirnya kita gereja punya nilai-nilai seperti itu yang dianggap bisa membantu kita tadi itu, to serve, melayani Tuhan, reverence, and praise Him. Jadi kita dianggap itu karena Tuhan dan ciptakan kita, mencintai kita, kita bisa membalas dia. Caranya bagaimana? Dengan nilai-nilai seperti ini. Jadi prosesnya cukup panjang sehingga mereka bisa akumulasi yang
bertahun-tahun dari pengalaman iman, pengalaman interaksi dengan bangsa-bangsa lain, dan filsafat Yunani juga pengalaman mereka juga pada awal-awal abad gereja ketika itu. Oke, thank you. Ya. Romo, sekarang Ya. aku mau nanya ya, Mo. Oh, silakan. Iya, kalau saya bisa ambil kesimpulan, jadi God involved in this. I mean, at least like you said, He allows this to happen. Terus kita, what should we do? Is that mean that we have to itu kan after virtue-nya yang sudah kita nggak tahu menurut zaman sekarang gitu kan. Is that mean that we have to know or to go back to know all those things? Jadi sekarang in a way udah terjawab. Whether it's kutukan atau not, I don't know. But God allowed this to happen gitu kan. Sekarang what's next gitu loh. Romo bisa jelasin? Ya, seperti saya katakan di bagian akhir tadi, itu kan bahwa this is a purification process, proses pemurnian. Jadi individu dan gereja itu harus lebih memfokuskan diri kepada ajaran-ajaran gereja sendiri, yang terutama diberikan oleh Yesus sendiri kepada kita secara langsung seperti itu. Jadi kita bisa lebih fokus kepada itu, memurnikan itu tadi. Seperti misalnya Ekaristi, ya, peran Ekaristi seperti itu. Bagaimana kita treat the Eucharist segala macam, itu hal yang mungkin yang sebagai contoh kecil saja seperti itu. Jadi how to worship God properly, seperti dalam Ekaristi itu bagaimana sepertinya seperti itu kan. Itu juga banyak yang sampai hari ini orang entah karena sudah terpengaruh Protestan atau apa, jadi akhirnya kita ikut-ikutan sebenarnya seperti itu. Ya, tidak sadar mungkin akhirnya juga have less reference to Eucharist misalnya seperti itu ya. Atau juga kemudian liturgi yang lain seperti itu di gereja misalnya. Kemudian tentang konsep priesthood sendiri. Jadi hal-hal seperti itu yang saya pikir pemurnian itu gereja secara universal, dan kita juga sebagai umat Katolik yang perlu lagi memfokuskan diri kepada hal yang proper untuk itu dalam arti worship Tuhan, karena itu perintah yang diberikan oleh Yesus kepada kita tadi kan, bahwa virtue itu tadi kemudian perlu kita hidupkan kembali seperti itu. Jadi saya pikir itu yang paling basic, seperti itu kita bisa kembali, terutama kalau setelah ini bagaimana kita sakramen-sakramen yang lain pun, seperti saya katakan tadi, sakramen itu bukti kehadiran Tuhan. Nah, di mana ketika kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan hadir di situ, ya that's problem. Bagaimana misalnya marriage seperti itu kan, perkawinan merupakan sakramen. Nah, bagaimana kita melihat itu semuanya seperti itu ya. Oke, terima kasih Romo. Ini juga ada yang bertanya di lewat teks dari Lee. Romo, apa dalam proses kutukan ada proses pengampunan dan apa yang harus diperbuat untuk bisa dapat pengampunan dari Tuhan? Ya, Tuhan memberikan ini semua dalam konteks mercy ya. Jadi Tuhan itu dia memberikan hukuman, tapi juga dia mengampuni, bukan serta-merta ingin membunuh kita seperti itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya orang tua yang menghukum anaknya seperti itu dalam rangka mendidik tentu ya. Jadi dengan harapan anak itu juga bisa tumbuh berkembang dan bisa terus maju ke depan seperti itu, dan hukuman itu untuk mendidik. Jadi konteksnya sama, bahwa orang tua juga mencintai anak seperti itu, dia tidak ingin menghukum anaknya demi membunuh anaknya. Same thing dengan ini, bahwa Tuhan itu mencintai kita, dan juga dia melakukan ini in His mercy,
seperti itu. Jadi orang tua kita tahu bahwa bagi orang tua bahwa bukan berarti kalau kita berikan semua ke anak-anak itu kita mencintai dia. Kalau semuanya oke-oke saja seperti itu, that's not a good parenting. There's a time we say no, kita harus disiplin kepada anak-anak kita. Sama juga Tuhan juga seperti itu. Bagaimana kita bisa bertobat? Saya pikir dengan gereja sudah memberikan sarana, yaitu sakramen pengakuan dosa dan segala macam. Sekalian menjawab Mayo tadi, misalnya ada misalnya gereja di San Francisco ini ketika itu tempat pengakuan dosa misalnya dipakai sebagai art gallery seperti itu. Karena mereka bilang tidak banyak lagi orang mengaku dosa, katanya seperti itu. Saya pikir ini agak ironis seperti itu ya. Persoalannya bagaimana kita bisa orang-orang bisa mengaku dosa kembali, kan ini sakramen, Tuhan hadir di situ. Jadi either orang-orang yang sudah suci-suci beneran, saya pikir di gereja itu tidak ada yang mengaku dosa lagi, atau memang sakramen ini tidak penting lagi, seperti itu ya. Jadi dengan pengakuan dosa, saya pikir itu hal yang penting kita tingkatkan lagi. Kita mengaku dosa, minta ampun pada Tuhan di situ terhadap kesalahan kita masing-masing, termasuk saya juga seperti sebagai seorang Romo seperti ini. Oke, terima kasih Romo. Ada yang bertanya lagi lewat teks? Saya mau tanya, sorry. Oh, silakan. Ya, saya dari Indonesia, Romo. Oh ya. Ya, mau tanya saya. Siapa yang namanya? Nama saya Ridwan Sutiadi. Ya. Silakan Pak Ridwan. Waktu zaman reformasi itu yang di samping korupsi mereka anti sakramen. Kemudian mereka juga melihat korpus di salib atau patung-patung semuanya itu seperti kayak menyembah berhala. Itu mungkin Romo bisa terangkan sedikit untuk pengajaran mengenai reformasi ini sih. Terima kasih. Jadi pertanyaannya ini Pak Ridwan ini mengatakan, jadi bagaimana mereka melihat hubungannya dengan patung-patung itu dianggap sebagai berhala seperti itu. Ya. Jadi konteksnya apa yang penting di situ jadi itu ya? Apakah alasan mereka itu sehingga mereka bilang itu tidak perlu gitu. Aturan gereja Katolik itu merupakan suatu tanda juga, suatu lambang juga bahwa ya kita membayangkan ada wujudnya gitu. Sedangkan Kristen bilang nggak usah gitu, langsung aja sama Tuhan. Ya, bagi mereka kan yang penting itu adalah 10 perintah Allah. Mereka bilang tidak penting yang lain-lainnya. Jadi mereka melihat itu sebagai penyembahan berhala. Patung segala macam seperti itu atau korpus di crucifix itu merupakan berhala menurut mereka. Jadi itu yang merupakan satu poin mereka menentang. Tapi kalau Katolik melihat bahwa itu kan art seperti itu atau juga itu merupakan juga bisa membantu mendekatkan diri kita pada Tuhan. Tuhan juga bisa hadir dalam karya-karya seni yang dibuat oleh manusia karena Tuhan memberikan kita kemampuan untuk itu. Jadi bukan sekedar kita bukan menyembah berhala itu maksudnya. Maksudnya saya menjawab kepada mereka, menerangkan mereka cukup sekian atau ada suatu proses juga waktu zaman dahulu sehingga seperti kayak mereka mengatakan secara ilmiah itu seperti anti sakramen begitu, menerangkannya itu gitu kepada orang-orang Protestan. Saya pikir ini agak susah untuk sudah diterangkan Pak, karena ini sudah persoalan pemahaman kita. Kalau kita berdebat, saya pikir itu melibatkan emosi ya. Karena debat melibatkan emosi dan masing-masing pihak tentu ingin menang, jadi akan sulit untuk kita berdebat dan menerangkan. Jadi kalau sekedar dialog biasa, saya pikir kita bisa ambil contoh. Kalau misalnya tanya saja si Pak A atau Pak B atau Ibu C yang Protestan seperti itu, apakah dia punya foto anaknya atau foto suami istrinya dipajang seperti itu, ataukah ada foto pacarnya ditaruh di dompet seperti itu, tentu ia bilang saya yakin sebagian besar ada. Tapi kalau kita bisa bilang seperti itu, ya tentu hal itu penting bagi kamu karena foto
suamimu, foto istrimu kamu taruh di tembok, ataupun foto pacarmu di dompet, itu juga hal yang penting bagi kamu. Tapi bukan berarti kamu menyembah itu kan. Tapi sama halnya bahwa bagi kita umat Katolik itu patung Bunda Maria dan juga lain itu sama pentingnya dengan sebagaimana mereka men-treat foto-foto itu sebetulnya. Saya pikir itu bisa jadi bahan dialog saja. Tapi kalau debat saya pikir tidak akan ketemu juga. Ya, terima kasih Romo. Ya. Tadi gimana teks Mayu? Iya, dari Elisa, Romo, apakah proses purification di dunia ini is the same concept as purgatory? Okay, this is good. Karena begini, purifications, jadi begini ya. Tadi saya katakan bahwa kematian itu seakan-akan hukuman, ya. Itu memang hukuman dari Tuhan karena dosa kita, dan juga sakit itu juga hukuman dari Tuhan karena dosa-dosa kita, dosa asal tadi itu oleh Adam dan Hawa. Nah, dalam kematian itu juga kita mengadakan purification, jadi dalam artian dalam proses kematian ketika itu kita bisa mendekatkan diri dengan Yesus, terutama kematian bagaimana bisa membuat kita juga merasakan hal yang sama dengan kematian Yesus di kayu salib tadi. Itu purification yang kita bisa melihat ada paralel di situ. Kemudian ada purgatory, api penyucian. Kita Katolik percaya akan api penyucian karena kita tahu bahwa kita semua orang berdosa. Ketika kita mati, kita semua harus disucikan dari dosa seperti itu. Jadi kalau misalnya saya tahu misalnya orang baru meninggal seperti itu, tentu keluarganya ingin berharap bahwa bapak saya, ibu saya langsung masuk surga. Ya, tapi biasanya saya diam saja karena tahu ini orang sedang berkabung atau berduka seperti itu. Tapi secara teologi kita Katolik percaya bahwa semuanya harus melalui proses purgatori, kecuali bapak atau ibu ini benar-benar orang suci seperti itu, sangat minimal sekali dosanya seperti itu. Tapi kita semua harus melalui proses purgatori seperti itu, ya, penyucian, api penyucian tadi. Apakah api penyucian itu sama dengan proses purification kita di dunia ini? Ya serupa tapi tidak sama. Jadi di sini Tuhan memberi kita kesempatan untuk memurnikan diri kita sendiri supaya ketika kita masuk api penyucian lebih pendek seperti itu. Kalau selama kita hidup di dunia ternyata proses pemurnian kita itu kurang, jadi kita bisa lebih lama di purgatori, seperti misalnya setahun atau berapa lama seperti itu, ataupun 2 tahun mungkin karena kita banyak vices di sini selama di dunia ini. Tetapi kalau kita sudah mulai mencoba membersihkan diri kita, memurnikan diri kita selama di dunia, tentu bahwa ini akan membantu kita ketika kita masuk ke purgatori, itu waktunya akan lebih singkat karena kita telah ada modal tadi di sini, sehingga ketika masuk ke purgatori mungkin dikasih diskon, dikasih off berapa bulan seperti ini, tidak perlu setahun lagi misalnya. Jadi itu korelasinya. Jadi serupa tapi tak sama. Makasih Romo, bagus sekali. Romo, ini ya Yen, saya mau tanya ya, maksudnya bukannya dibilangin di situ bahwa di perjanjian lama bahwa Tuhan tidak akan lagi menghukum dengan air bah atau yang seperti itu ya. Dan ini kejadian yang corona ini itu kan bukan berarti Tuhan menghukum kita atau menghukum orang-orang yang di sini. Dan kalau maksudnya secara logikanya ini semua tuh kayak bisa juga karena faulty-nya dari kita semua, maksudnya dari salah satu kita. Jadi misalnya kayak tadi Romo bilang mungkin ada lab di Wuhan yang ini, atau bukan cuma di Wuhan, mungkin aja dari lab mana ada orang yang gitu. Itu kan kreasi dari manusia, dan itu akhirnya Tuhan mengizinkan untuk itu terjadi. Jadi bukan karena penghukuman Tuhan, karena di perjanjian lama Yesus mengajarkan dengan penuh kasih, dengan adanya forgiving, dan Tuhan itu selalu punya mercy. Dan jadi pertanyaan saya, apa itu benar-benar penghukuman Tuhan?
apa itu bukan karena faulty-nya dari kita dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, tapi Tuhan tetap punya maksudnya untuk mengajarkan manusia bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Jadi mengizinkan hal ini terjadi. Cuma itu aja tahu mau tanya. Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa kematian dan sakit itu jelas hukuman dari Tuhan dalam konteks tadi itu ya, bahwa the evil of puna, yaitu kejahatan yang merupakan hukuman, karena itu dosa asal yang kita warisi oleh dari Adam dan Hawa seperti itu. Jadi kita semua ada DNA itu yang sebagai pendosa tadi. Dan oleh karena itu kita semua akan mati dan kita semua akan sakit. Tubuh kita akan fana dan perlahan-lahan semua kita akan, tubuh pun akan dengan usia akan semakin ringkih dan rentan terhadap sakit dan akhirnya kita akan meninggal seperti itu. Itu dalam konteks teologi Katolik kita melihat itu sebagai hukuman atas dosa-dosa kita seperti itu ya. Kemudian di samping itu ada dosa-dosa lainnya yang juga kita terus akumulasi di samping dosa asal tadi itu, karena kehidupan sehari-hari, entah itu karena keirian, kedengkian segala macam seperti itu kita akumulasi terus dosa-dosa itu. Ini kan ada jadi dua hal yang paralel sini, ada dosa asal dan ada dosa yang kita akumulasi sendiri. Dan itu semakin menambah, akhirnya Tuhan juga ingin ada justice, bahwa apa kita berbuat dosa, dan juga itu Tuhan memang akan mengampuni kita, tapi juga dia sebagai orang tua yang baik, seperti katakan analogi tadi, dia tidak akan, dia mengasihi, tapi dia juga perlu mengingatkan kita. Seperti itu ya. Makanya saya katakan bahwa Tuhan membiarkan corona ini terjadi, seperti itu, dan kemudian ada hukuman yang menanti kita, karena hukuman baik berupa kematian, kesakitan tadi itu merupakan sebagai peringatan bagi kita semua untuk merenungkan makna penyelamatan dan hubungannya dengan dosa-dosa kita. Seperti itu. Jadi bukan berarti kalau Tuhan berbelas kasih semerta-merta dia tidak akan bersikap juga firm seperti itu, karena dia tahu bahwa justru karena dia mencintai kita dan juga karena dia mengasihi kita, dia ingin kita bertobat dan ada proses purification tadi. Seperti saya katakan, secondary cause-nya itu kan bisa banyak macam, bukan Tuhan menciptakan, tapi ada hal yang lain di sini, tapi dia bekerja di sini, atau paling tidak dia membiarkan ini terjadi juga untuk tujuan mengingatkan kita seperti itu. Alright, okay, thank you Mo. Ya. Oke, Romo, ada lanjutan question dari related to purgatory dari Ellen. Pertanyaannya gini, kalau begitu Santa Santo masuk purgatory ? Atau langsung masuk surga ? Pertama, kita harus tahu bahwa Santa Santo itu juga adalah orang-orang yang berdosa. Tapi justru mereka mengakui dirinya adalah pendosa. Mereka jadi percaya pada pengampunan Tuhan, jadi mereka mengakui dirinya pendosa, bukan semerta-merta karena dia suci tanpa dosa. Jadi itu pertama. Karena itu bedanya, mereka sangat tahu dan sangat sadar bahwa dia orang yang berdosa sekali, bukan orang seperti kita yang mungkin merasa kita tidak berdosa sekali seperti itu. Kemudian pertanyaannya, apakah mereka masuk purgatori? Saya pikir ya sebagian dari mereka juga harus melalui purgatori, tapi tentu tidak panjang prosesnya karena masih ada dosa-dosa mereka, tapi tentu sebanyak kita semua karena mereka orang suci. Jadi taruhlah mungkin kita perlu purgatori cukup panjang, setahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun seperti itu. Santo Santa itu mungkin sangat singkat sekali masa mereka di api penyucian, karena mereka juga punya dosa, tapi mereka juga orang-orang suci. Jadi mungkin cuma sebentar saja seperti itu. Itu yang membedakan sebenarnya. Oke, terima kasih. Halo Romo. Ya. Halo Romo. Ya. Ya, ini Theo. Mau tanya
secara gimana ya? Secara pastoral gitu ya, Romo. Saya pernah dengar juga banyak orang yang sama yang diomongin Tante Jena sebelumnya kayak terlalu apa ya? Menyalahkan pihak-pihak tertentu untuk musibah ini. Jadi kayak orang bilang, oh New York banyak yang meninggal karena New York banyak dosanya, banyak aborsi, apa segala gitu. Secara pastoral, bagaimana caranya kita kayak komunikasi sama orang-orang seperti ini untuk menjelaskan secara baik dan benar tanpa apa ya membuat pertikaian untuk grup-grup tertentu gitu, Romo. Sekian, Romo. Makasih. Thank you. Ini pertanyaan menarik. Begini, dalam dua konteks tadi, saya katakan adalah konteks after Reformation, after virtue. Karena after virtue itu termasuk akhirnya orang tidak mengakui dosa lagi. Jadi misalnya kemudian bagi sebagian orang, aborsi dan misalnya same-sex marriage itu is not sin anymore. They are not sin anymore. Seperti itu ya. Yang jadi masalah itu kemudian kan itu kalau dia tidak percaya itu akan dosa, itu akan sulit juga akhirnya karena dia tidak bisa masuk ke dalam diskusi itu. Jadi itu yang pertama. Karena ada sebagian orang yang tidak tahu lagi dosa. Mereka melihat ya aborsi itu hak. Sama juga menikah sesama jenis itu hak bagi kita. Nah, jadi ini jadi sudah tidak ada sebenarnya the same playing field ketika kita berdiskusi tentang itu. Kalau dia tidak percayakan dosa segala macam. Nah, kemudian pertanyaan kamu itu adalah bagaimana kalau kita ingin berdiskusi dengan mereka tanpa perlu being judgmental seperti itu, atau juga bisa secara pastoral. Saya pikir kita bisa mencoba tentu mencoba berdiskusi dari nilai-nilai kemanusiaan yang paling penting itu. Bagaimana kita bisa mendiskusikan bahwa dari sini peristiwa-peristiwa ini tentu kita ingin melihat lagi misalnya tentang makna kematian seperti itu, karena mereka juga tentu akan melihat kematian, bagaimana mereka melihat kematian seperti itu. Jadi instead of masuk mungkin ke dalam hal dosa, tentu kita perlu mengingatkan mereka tentu akan dosa, tapi pintu masuknya mungkin dari situ lebih dahulu, dari misalnya hal-hal yang membuat mereka bisa juga bisa melihat tentang kematian, misalnya tentang itu ya paling nyata pada akhir-akhir ini. Akhirnya bisa kita masuk kepada makna kehidupan, dan kemudian akhirnya baru bisa masuk hal-hal yang lebih teologis tentang dosa, misalnya apa kita masuk tentang dosa seperti itu. Karena kalau akhirnya semuanya semakan-akan license do whatever I want, dan kemudian bagaimana dengan kematian misalnya. Saya pikir itu saja just my short tips mungkin untuk bisa sana. Karena tapi juga prosesnya juga tidak mudah dan panjang, karena saat-saat ini orang akan sangat defensif tentu ya untuk saat ini, karena orang bisa sangat defensif dan mengatakan there's nothing to do with sin, nothing to do with God, segala macam seperti itu. Tapi saya pikir kita bisa masuk dalam hal-hal yang universal dulu tentang misalnya kematian ataupun keterbatasan misalnya seperti itu, dan pelan-pelan masuk dalam dosa nanti. Oke, Romo, ada teks? Ya. Romo, bagaimana kita memberi penghiburan kepada orang-orang yang sakit terimbas dari COVID-19 ini? Karena kebanyakan yang paling terimbas adalah orang yang marginalized, miskin, tinggalnya juga banyak dalam satu rumah, yang tua, rentan karena imunnya rendah. Kadang kan orang suka bilang berusaha menghibur, misalnya dengan bilang, ini adalah rencana Tuhan. Ini kurang, Romo ngerti nggak pertanyaannya? Kalau enggak, mungkin Iwon bisa bikin lebih jelas.
mungkin yang saya tafsirkan itu adalah bagaimana kita memberi penghiburan kepada orang-orang yang sedang sakit, khususnya terkena coronavirus begini. Apakah tepat secara pastoral misalnya kita mengatakan ini semua adalah rencana Tuhan di tengah orang-orang yang menderita seperti itu? Kurang lebih begitu mungkin yang ditanyakan oleh Yvonne ya. Iya benar, mungkin ya, Rom. mirip-mirip sama yang tadi Tio tanya, apa pendekatan pastoralnya gimana? Iya. Biasanya kan orang pada bilang suka this is God's will, something gitu more. Ya, saya pikir itu kalau serta-merta kita mengatakan ini God's will itu pertama secara teologis juga itu problematik. Saya katakan tadi kalau kita pemahaman dari Reformation, imbasnya itulah Tuhan itu penuh kehendak. Jadi Tuhan seakan-akan berbuat ini ingin kita mati seperti itu. Tapi kalau kita memahami kematian bukan hanya sekedar karena Tuhan ingin kita mati, tapi kematian tentu bagian dari kita karena itu merupakan proses purifikasi juga dari dosa. Jadi itu lebih tepat. Tapi saya pikir bukan saatnya kita menjelaskan secara teologis kepada orang-orang yang sedang menderita dan sakit yang kita bingi. Karena hal juga sehingga mengatakan secara singkat itu kehendak Tuhan secara teologis juga saya pikir keliru, tidak tepat. Dan yang kedua juga secara pastoral juga kurang pas. Saya pikir yang paling tepat adalah bagi kita bagaimana untuk bisa mendampingi orang tersebut. Pertama yaitu tentu kita bisa berdoa buat mereka, dan juga yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mendampingi mereka dengan misalnya memberikan penghiburan, dengan juga kalau mungkin memasukkan konten yang lebih biblical ataupun lebih Kristiani ataupun Katolik, tentu kita bisa memberikan referensi-referensi juga menceritakan bagaimana misalnya kita bisa memahami perasaan mereka seperti Maria yang juga melihat anaknya mati di kayu salib seperti itu misalnya. Itu juga saya pikir itu hal yang mungkin bisa terima. Saya pikir lebih baik daripada saya mengatakan ini kehendak Tuhan. Tapi yang penting adalah kita lebih menunjukkan solidaritas kita dan berdoa untuk mereka. Saya pikir merupakan bentuk penghiburan. Doa bisa macam-macam tentu ya untuk menguatkan itu. Dan bagaimana kita bisa mengingatkan mereka juga misalnya bahwa bagi kita orang Katolik, saya anggap ini mungkin keluarga Katolik, bahwa kematian ini bukan akhir, bahwa ini kematian merupakan awal dari kehidupan abadi. Itu merupakan iman kita. Jadi mungkin ini juga agak sulit dijelaskan, tapi paling tidak kita bisa membantu mengingatkan mereka akan itu, bahwa tentu bahwa kematian ini mengakhiri hubungan di dunia, tapi akan ada kehidupan setelah mati. Itu yang kita percayai. Jadi lebih kepada ke sana, bahwa kehidupan itu seperti itu. Tapi juga yang penting adalah bagaimana mengingatkan mereka, lebih mendampingi mereka, karena itu hal yang sulit. Lebih pada biasanya keluarga itu lebih pada konteks yang sulit menerima ataupun denial seperti itu, atau juga kemudian grief and anger. Itu ada elemen-elemen yang saya pikir tidak bisa semerta-merta kita lempar dengan ayat-ayat kitab suci, tapi lebih pada mendampingi mereka dan berdoa buat mereka. Romo, Joseph nih. Ya. Romo, kalau kita menilik lagi soal kayak nilai-nilai moral manusia modern, itu semakin berkurang, permasalahan itu. Bisa nggak itu direduksi dengan fakta bahwa manusia modern semakin banyak manusia modern tidak mempercayai Tuhan. Jadi permasalahan nilai-nilai moral yang after virtue itu, yang bahwa kita sudah kehilangan nilai-nilai kebajikan ini, itu akibat manusia sudah lagi tidak mempercayai Tuhan. Jadi balik lagi ke Romo pernah bilang bahwa manusia modern itu lebih mengandalkan dirinya sendiri.
sehingga dia melupakan sang pencipta. Jadi istilahnya cerita Romo tentang revolusi-revolusi, cerita tentang bagaimana adanya manusia kembali mempertanyakan hak-hak mereka karena ya mereka sudah tidak mengindahkan Tuhan lagi. Mereka melihat banyak sekali, contohnya di Revolusi Prancis mereka melihat kaum miskin itu miskin, kaum kaya makin kaya, dan di satu titik mereka kemudian kita sudah enak dengan kondisi ini, Tuhan tidak ada di pihak kita, kita ingin hak-hak kita gitu. Kemudian ya berlanjut dengan pemikiran kebebasan pemikiran itu. Jadi lagi-lagi itu mengarah pada manusia tidak mempercayai Tuhan. Apakah pendapat saya itu benar? Atau ini terlalu apakah ini terlalu sederhana untuk dibicarakan? Atau untuk disimpulkan? Ya, ada kaitannya. Tapi saya bicara coba konteks after virtue itu satu, sebenarnya yang kamu sebutkan itu proses secularization sebetulnya dari bagaimana Christian society yang kemudian muncul dari Christendom itu Catholicism dan kemudian Protestanism, baru kemudian mengarah kepada secularization. Itu yang kamu sebutkan di sini. Sementara saya tadi melihat kepada lebih konteks masyarakat umum itu sebetulnya ya. Itu ada kaitannya, ada sangat paralel, dan juga bagaimana munculnya kemampuan berpikir secara matematis dan segala macam, juga enlightenment seperti itu ya. Cuma saya tidak punya banyak waktu saja menjelaskan ini dalam presentasi ini, tapi ya itu ada kaitannya semua. Itu saling berkaitan, itu satu hal yang tandem seperti itu. Itu semua juga buah dari Protestant Reformation, meskipun mereka tidak punya maksud seperti itu, tapi akhirnya jadilah akhirnya ada unintended consequences yang seperti itu juga akhirnya membuat perlahan-lahan terjadi proses sekularisasi. Itu tadi bisa forum terpisah kita jelaskan, tapi bahwa itu apa yang kamu katakan itu betul, bahwa itu sangat berjalan tandem dengan apa yang dijelaskan hari ini. Saya tidak punya waktu saja menjelaskannya. Terima kasih Romo. Satu lagi kalau boleh. Ya. Bagaimana dengan zaman jahiliyahnya gereja? Apakah itu bisa kita salahkan? Dalam artian kemudian adanya revolusi-revolusi ini gitu. Revolusi gereja, revolusi lainnya, dan kebebasan berpikir. Apakah zaman di mana gereja itu yang semena-mena, ya zaman jahiliyahnya lah ya, itu bisa kita salahkan gitu? Kamu jelaskan dulu, maksud kamu nih apa zaman jahiliyah gereja ini? Jadi ketika gereja itu penuh dengan korupsi, bahwa kaum misalnya kayak kaum pendeta kemudian menggunakan kekuasaannya untuk kemudian mengontrol politik, kemudian untuk melakukannya penindasan, perang salib. Apakah itu sesuatu hal yang kemudian kita bisa salahkan? Sehingga efek dari korupsi gereja pada zaman itu berlanjut terus sampai sekarang gitu. Itu efeknya gitu. Jadi karena katakanlah ya gereja semena-mena terhadap terhadap sains, terhadap ilmu pengetahuan, terhadap mereka yang terus juga mereka berpihak kepada para bangsawan sehingga tidak mengindahkan kaum miskin. Terus juga menegakkan hukum aturan gerejanya itu dengan benar-benar ketat, seketat-ketatnya, bahkan juga mungkin tidak berperi kemanusiaan. Enggak, begini, saya pikir ada beberapa fakta sejarah yang perlu diluruskan dulu. Kamu berbicara cukup banyak sini dan seems conflated, itu karena fakta-fakta itu tidak berlangsung pada satu peristiwa saja. Itu ada peristiwa yang berbeda-beda segala macam seperti itu. Itu perlu diskusi lebih panjang. Tapi saya ambil contoh beberapa saja, karena begini, itu semua terpisah-pisah.
peristiwa misalnya apa disebutkan korupsi tadi dalam konteks reformasi. Korupsi yang dikritik oleh Luther ketika itu oleh Martin Luther itu sebetulnya bukan persoalan kepada itu secara biblical. Kita bisa jelaskan forum terpisah nanti bahwa secara biblical itu indulgences itu betul sebetulnya. Luther pun tahu bahwa indulgences itu merupakan bagian dari pemahamannya juga sama biblical. Itu basisnya perjanjian lama. Nah, tapi yang jadi masalah itu adalah mereka menjual indulgences itu membangun gereja. Nah, itu jadi persoalan yang terpisah, sebenarnya bukan secara teologis itu keliru. Nah, kemudian masalah tadi persecution terhadap Galileo segala macam kamu refer itu terjadi setelah reformasi. Jadi konteks yang lain lagi situ bahwa sebetulnya gereja ketika itu try to cling on berbagai macam tekanan segala macam, terutama mereka juga baru recover dari proses reformasi. Dan kemudian the new main graph of science ketika itu memang some way or another threatened. Maybe the church did not handle it very well ketika itu, tetapi bahwa apa yang dilakukan oleh Galileo dan teman-temannya juga ketika itu memang pada konteks yang ketika itu coba untuk melawan otoritas gereja seperti itu. Kemudian bagaimana dia perlakukan juga itu satu hal yang perlu kita berdebatkan lagi karena orang sering terlalu menyebarluaskan bahwa bagaimana dia diperlakukan secara semena-mena seperti itu sebab faktanya tidak sejelek itu yang dibayangkan bahwa betul ya dia dikenakan house arrest segala macam seperti itu. Itu sebagai contoh saja ya saya katakan terhadap pertanyaan kamu karena itu faktanya banyak. Tapi persoalannya gini, gereja itu seperti dikatakan oleh Santo Paulus itu adalah the earthen vessel. Gereja itu merupakan seperti keramik yang dibuat dari tanah liat seperti itu sebetulnya bahwa dia cukup rapuh. Jadi bukan hanya sangat perfect sekali. Tentu ada kelemahan di situ dan dia bisa juga hancur. Tapi bahwa kita tahu bahwa gereja didirikan oleh Tuhan Yesus dan ada Roh Kudus di situ bersama dia yang terus mendampingi. Makanya gereja juga perlu proses purification tadi. Karena korupsi itu seperti kamu katakan terjadi juga misalnya terus seperti itu pada abad-abad berikutnya. Tidak usah banyak-banyak apa yang kita lihat ke belakang. Misalnya apa terjadi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir saat di Amerika terhadap sexual abuse crisis. Itu juga merupakan bagian dari proses purification yang gereja perlu alami. Saya pikir bahwa ke depan kita juga perlu berbenah seperti itu supaya jangan itu terjadi. Itu ya betul itu terjadi sexual abuse dan juga itu merupakan dosa dari gereja. Nah, jadi seperti itu. Kemudian secara keseluruhan saya katakan bahwa saya tidak kurang setuju dikatakan zaman jahiliyah sebetulnya karena sejelek-jeleknya gereja kepada itu bahwa gereja tidak pernah mengajarkan sesuatu yang sesat sebetulnya kepada umatnya. Betul bahwa ada korupsi, ada yang kurang, ada yang berbuat kesalahan pemimpin gereja ketika itu. But mereka tidak mengeluarkan suatu ajaran sesat atau dan sebagainya. Justru pada masa-masa itu. Dan itu selagi sudah dikatakan dalam konteks gereja is an earthen vessel. Itu bejana di tanah liat tadi. Itu yang perlu dipahami. Ini perlu mungkin diskusi yang terpisah tentang ini sebetulnya. Oke, terima kasih Romo. Jam 6.30 ini Mayo, gimana? Oke, mungkin satu lagi pertanyaan kalau nggak ada kita tutup Romo. Romo, ini Lia. Halo. Lia, ya. Saya ada mau tanya relate ke pesan Bunda Maria dari Fatima, kan juga dia ada kasih penyampaian pesan dari untuk menginsafkan orang, banyak kejahatan terjadi di dunia dan orang tidak percaya. Kemudian dibilang bahwa Allah akan membiarkan semua kejadian alam seperti gempa atau apa akan terjadi di bumi. Nah itu kalau peringatan itu kenapa ada? Apa karena memang itu kejadian alam yang ada itu memang dari Tuhan?
Terus kemudian di situ juga ada di pesan Fatima dibilang bahwa kita untuk menghadapinya kita mesti berdoa rosario gitu. Nah, jadi kalau yang relate ke kejadian sekarang bagaimana? Ya, saya pikir seperti kejadian sekarang dalam proses purification tadi, saya pikir kan kita juga perlu mendengarkan doa pribadi segala macam, diantaranya rosario. Doa rosario adalah doa yang penting dalam kehidupan gereja Katolik sebagai umat Katolik. Jadi kita perlu berdoa rosario juga di situ. Ya, jadi bukan hanya konteks corona juga, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya sebagai umat Katolik. Kemudian terhadap vision di Fatima, Bunda Maria kita percaya bahwa dia adalah Bunda penyelamat juga. Dia she's full of grace, dia penuh rahmat. Itu yang kita percaya dari kitab suci sendiri, bahwa ketika Gabriel datang ke dia mengatakan bahwa engkau adalah penuh rahmat. Jadi dia sangat penuh akan rahmat Tuhan ya. Jadi dia punya tempat khusus. Maka kalau dia bisa memberikan peringatan khusus kepada kita seperti itu, saya pikir memang juga dia membantu mengingatkan kita akan hal-hal tersebut. Jadi kembali ke pertanyaan tadi seperti Yayan tanya tadi, itu saya jawabkan bahwa bencana alam segala macam seperti itu bukan hal yang dipakai untuk mengingatkan umat tertentu, tapi juga bagi kita semua. Bukan hanya di Aceh seperti itu di tsunami ya, tapi juga banyak lainnya. Itu buat kita untuk bisa berpikir dan merenungkan kembali bahwa kita tidak berarti tanpa Tuhan seperti itu. Apakah Tuhan menggunakan itu semua untuk mengingatkan kita? Sekali lagi saya katakan, that's cosmos secondary cause. Mungkin karena lempeng yang di bumi ini bergerak seperti itu, ada gempa bumi. Tapi jelas God let it loose seperti itu. Tapi juga Tuhan bisa bekerja melalui secondary cause tadi. Di antaranya untuk mengingatkan kita. Dan juga untuk mengingatkan kita agar jangan sangat selfish. Jadi memikirkan diri sendiri seperti itu misalnya dalam masa-masa itu. Tentu pada masa-masa sulit misalnya orang bisa solidaritas, saling membantu sama lain misalnya begitu. Juga masa coronavirus ini sebenarnya kita saling bisa membantu. Tentu kita seakan-akan ingin menjauhkan diri ya. Memisahkan diri karena social distancing segala macam, tapi juga it's a time for us to support one another, to be in solidarity. Seperti itu juga membantu mengingatkan. Dan Bunda Maria saya pikir berperan besar juga di sini membantu mengingatkan kita, terutama membantu putranya untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia berdosa. Dan kalau kita mendoakan terus rosario, tentu kita akan tahu itu bahwa kita mengatakan, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Jadi itu akan selalu kita ingat bahwa kita orang berdosa dan kita pun akan suatu saat menghadapi kematian kita, dan kita pada saat itu kita ingin dikuatkan melalui rahmat Tuhan tersebut. Ya, terima kasih Romo. Yeah. Oke Romo, I think we have to close. Silakan Romo kalau mau tutup. Saya pikir kita tutup dengan doa singkat saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Saya memberikan berkat penutup. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati kalian semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ada pengumuman. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya. Lia boleh. Thank you Romo. Terima kasih Romo. Ya.